Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Kepala beserta jajarannya. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan. Yang saya cintai, teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apa sih hal yang pertama kali kita cari ketika kita bangun tidur? Ya, kita akan mencari gadget kita. Kita tidak bisa lepas dari gadget kita, sama seperti halnya kita yang tidak bisa lepas dari media sosial. Media sosial itu seperti cemilan. Kita niatnya buka sebentar, tahu-tahu sudah 1 jam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial. Gunakan media sosial dengan positif dan cerdas. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap waktu kita menggunakan media sosial untuk bertukar informasi, berbagi informasi, berkomunikasi, dan mencari hiburan. Namun, di balik manfaatnya, media sosial memiliki sisi negatif seperti cybercrime, cyberbullying, gangguan kesehatan mental, dan masih banyak lagi. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi kalangan remaja. Berdasarkan data dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental bagi kalangan remaja, terutama melalui interaksi dari teman sebayanya. Penggunaan media sosial yang tidak sehat menyebabkan rasa cemas hingga depresi. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, besarnya pengaruh dari media sosial, kita harus perlu menyeimbanginya. Yang pertama, kita harus mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Dampak positif dari media sosial yaitu kita dapat mengakses informasi dan berbagi informasi, serta kita dapat berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh, dan kita bisa meningkatkan kreativitas diri dan ekspresi diri. Sedangkan dampak negatif dari media sosial sendiri yaitu adanya cybercrime, cyberbullying, gangguan kesehatan mental seperti stres hingga depresi. Selain mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Pesatnya teknologi membuat ledakannya informasi, sehingga kita harus dapat memilih dan memilah informasi yang benar dan informasi yang salah. Jika kita tidak bisa memilih dan memilah informasi tersebut, kita akan menghasilkan berita yang palsu atau informasi yang palsu. Menurut situs Jaga Fakta Semarang, hoax mudah sekali menyebar. Untuk itu, kita perlu mengenali ciri-ciri dari hoax. Ciri-ciri dari hoax tersebut yaitu pertama, judul provokatif, yang kedua, sumbernya kurang akurat, yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa atau tata bahasa yang kurang baik, dan sumbernya tidak terpercaya. Sedangkan untuk menghindari berita hoax, kita perlu memeriksa kembali data yang tertera dan memverifikasi fakta dengan sumber terpercaya. Berdasarkan data dari Bank Satu, untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, kita harus membatasi waktu online, berpikir sebelum membagikan informasi, dan membangun hubungan yang bermakna. Hal ini juga ditekankan oleh SMP Bina Desa. Untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, berarti tidak menyebarkan informasi, tidak asal mengomentari, dan tidak menyebar kebencian, dan selalu memikirkan dampak apa yang dari kita unggah. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial adalah alat dan kitalah yang dapat menentukan bagaimana cara menggunakannya. Marilah kita bersama-sama menggunakan media sosial dengan kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Marilah kita menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mari memperkuat literasi, bukan hoax. Dan mari kita menciptakan dampak positif, bukan masalah baru. Dan mari kita menjadi generasi yang bijak di dunia digital. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.